Dan yang kedua, kami meminta kepada masyarakat untuk dapat memberikan kesempatan kepada saksi anak AG ini untuk diberikan ruang dan posisi yang sama untuk kami mengungkapkan fakta yang ada menurut BAP yang sudah diperiksa dan bukti-bukti yang ada. Kami di KPAI dalam posisi menerima pengaduan dan akan melakukan telaah lebih lanjut terkait kasus posisi tersebut. Dan sesuai visi kami di pengawasan sistem perlindungan anak, kami akan menjalankan itu dan mendorong semua pihak, pemerintah terutama seperti P2TP2A, Dinas Sosial untuk berperan dalam pemenuhan hak anak. Sementara itu, kuasa hukum tersangka Shane Lucas, Happy Sibongding, mengungkap bahwa ada relasi kuasa antara kliennya dengan tersangka Mario Dandi. Salah satunya adalah menuruti perintah untuk mengganti plat mobil. Minta plat itu diganti adalah si Sandy. Iya. Ya, ini menurut orang tuanya ya. Kami nanti akan konfirmasi. Yang mengganti, yang menyuruh, ini ada suruhan dari si Sandy. Dendi. Tapi atas suruhan dari si Dendi. Masih terkait kasus penganiayaan anak mantan pejabat pajak Mario Dandi Satrio, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Menparekraf Sandiaga Uno angkat bicara terkait video mobil Jeep Rubicon milik Mario yang masuk ke Sabana Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru, Malang, Jawa Timur. Komentar Menparekraf terkait pelarangan mobil pribadi masuk ke Taman Nasional. Sandiaga Uno meminta para pengunjung untuk mematuhi peraturan agar tidak merusak wisata berbasis alam, seperti di kawasan Bromo Tengger Semeru ini. Kawasan ini merupakan salah satu destinasi pariwisata prioritas yang mengunggulkan pariwisata berbasis alam konservasi. Sandi berkomentar setelah warganet mempertanyakan foto Mario Dandi Satrio yang mengendarai Rubicon dan berfoto di Sabana Gunung Bromo. Menteri Sandi juga akan berkoordinasi dengan Dinas Pariwisata setempat untuk terus mengimplementasikan peraturan dan memberikan pembinaan kepada tur operator yang memandu turis lokal dan mancanegara di kawasan Bromo untuk tetap memperhatikan kelestarian dan keindahan alam sekitar. Saya ingin mengingatkan bahwa kita mematuhi peraturan, jangan sampai kita merusak daya tarik wisata kita. Dan memang sudah berkali-kali saya dikirimkan gambar-gambar baik itu mobil maupun kendaraan bermotor yang melintasi kawasan yang sebetulnya diharapkan tetap dijaga keasliannya dan kelestariannya. Keluarga meminta LPSK untuk mendampingi David Ozora. Seberapa siap LPSK memberikan pendampingan kepada keluarga David untuk melindungi saksi dan korban dalam kasus penganiayaan ini? Saksikan perbincangannya dengan LPSK sesaat lagi, tetap bersama kami. Didukung oleh Top Kopi Susu Baru, rasa lebih mantap, enaknya makin menginspirasi. Saat tubuh terasa lemah, tidak fresh, vitamin C biasa tidak cukup. Vitamin C Zinc beda. Dengan time release, diserap bertahap melindungi seharian. Nyaman di lambung, fitnya standby, lemahnya goodbye. Vitamin C Zinc. Buka mata, bangkit, siapkan hari, nyalakan motivasi. Bangsa ini butuh kamu. Upgrade semangatmu agar bangsa ini top di mata dunia. Seperti Top Kopi Susu Baru, campuran kopi-kopi terbaik Nusantara plus susu dan gula asli. Top Kopi Susu Baru yang selalu upgrade. Untuk kita yang up to date. Top Kopi Susu Baru, enaknya makin menginspirasi. Dari Wingspool. Gempa magnitudo 7,8 mengguncang Turki dan Suriah, menghancurkan dan menewaskan puluhan ribu jiwa. Tanggung jawab media menyampaikan informasi yang otentik dan berkualitas. Kami, jurnalis Metro TV, hadir di lokasi kejadian, memberikan informasi terkini dan terakurat untuk kemanusiaan. Liputan gempa Turki Suriah, eksklusif di Metro TV. Metro This Week, setiap Sabtu, live
Kopi susu baru, rasa lebih mantap, enaknya makin menginspirasi. Pemirsa, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah menerima surat permohonan perlindungan dari David Ozora, korban kasus penganiayaan oleh tersangka Mario Dandi Satrio. Pada permohonannya, pihak David mengajukan permohonan pemenuhan hak prosedur hingga rehabilitasi medis. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK mendatangi orang tua David Ozora, korban penganiayaan oleh Mario Dandi Satrio, anak mantan pejabat pajak di Rumah Sakit Mayapada. Hal ini terkait pembahasan perlindungan yang bisa diberikan kepada David setelah sebelumnya orang tua David mengajukan permohonannya kepada LPSK. Kita menjauhkan hak-hak korban, kemudian perlindungan yang bisa diberikan kepada korban, haknya apa saja, karena tugas LPSK itu pemenuhan hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Saya kira itu. Ya. Pada permohonannya, pihak David mengajukan 3 hal, yakni permohonan pemenuhan hak prosedur, rehabilitasi medis, dan difasilitasi restitusi. Untuk David, adakah alasan kenapa meminta penunjukan LPSK? Untuk anaknya, anak korban itu bisa memberikan bantuan medis, psikologis, psikososial, macam-macam kan gitu ya. Itu menjadi penting dan ke depan juga penting sekali ya. Untuk medis lanjutkan juga penting karena kan sekarang masih dalam proses dan ditangani oleh medis yang ada di sana. LPSK akan melakukan serangkaian penelaahan dari permohonan tersebut, lalu meminta keterangan guna memastikan keterpenuhan syarat, baik formal maupun material, selama maksimal 30 hari kerja. Tim Liputan Media Group Network. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK telah menerima surat permohonan perlindungan dari Kristalino David Ozora, korban kasus penganiayaan oleh tersangka Mario Dandi Satrio. Lalu apakah LPSK siap memberikan pendampingan kepada keluarga David untuk melindungi saksi dan korban dalam kasus penganiayaan ini? Sudah bergabung bersama kami Wakil Ketua LPSK Manegar Nasution. Selamat malam Pak Nasution. Pak Nasution, surat permohonan sudah diterima. Apa tepatnya bentuk permohonan perlindungan yang diinginkan oleh pihak keluarga David? Iya, Mbak Zakia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama tentu kita menyampaikan prihatin ya bahwa ada peristiwa seperti ini. Mudah-mudahan David segera pulih dan keluarga kabarnya. Yang kedua, betul Mbak Zakia, 25 Februari yang lalu sebetulnya kawan-kawan dari LBH GP Ansor itu mendatangi LPSK untuk mendiskusikan tentang permohonan David untuk dilindungi oleh LPSK. Waktu itu kita berdiskusi, kita menyampaikan persyaratan untuk jadi terlindung itu apa, apa. Nah kemudian pada 27 Februari, tepatnya kemarin Mbak Zakia, orang tua David, tepatnya ayahandanya David, itu sudah secara resmi bersurat ke LPSK untuk minta perlindungan kepada LPSK agar diberikan perlindungan kepada David. Nah, kalau pertanyaannya apa yang diminta oleh pemohon itu maksudnya ayahandanya David, mewakili David, itu ada 3, betul tadi Mitra TV. Pertama, memang mereka membutuhkan perlindungan dalam bentuk pemenuhan hak prosedural. Sederhananya hak prosedural itu adalah kalau nanti proses pidananya jalan, maka LPSK kemudian akan mendampingi David di setiap proses, mulai dari penyidikan sampai nanti di persidangan. Itu kita sebut sebagai hak prosedural. Yang kedua, mereka